Kalau seseorang itu dekat dengan Tuhannya teman-teman sekalian, maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang unggul luar biasa. Saya akan coba datangkan beberapa kisah, sekaligus kita tutup kajian kita dengan ini tentunya. Karena kisah ini sedikit agak panjang dan beberapa kisah saya ingin sampaikan. Supaya kita coba korek apa yang tadi kami bahasakan itu dalam realita kehidupan kita. Misal teman-teman sekalian, di dalam masalah sedekah, ada seorang ulama salaf bernama Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Rabi' ibn Hutsaim ini sangat terkenal di Irak di masa hidupnya beliau. Siapa saja yang merasa imannya sudah lemah, agak jauh dari Allah, maka pasti datang kepada beliau minta nasihat. Karena yang dibicarakan itu selalu berbau keimanan dan pasti menyentuh gitu. Satu waktu pernah ada dua orang muridnya datang ingin konsultasi dan minta mutiara-mutiara ilmu yang dimiliki oleh Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Pada saat mereka duduk, anak Rabi' ibn Hutsaim mengeluarkan makanan dari dalam rumah, dari dalam dapur, dalam rumah, saya di dapur ini, sebuah makanan yang waktu itu dinamakan halwa. Halwa ini makanan di masa itu Bapak Ibu sekalian, bahannya mahal, buatnya susah. Biasanya dimakan oleh pejabat-pejabat saja gitu. Tapi karena Rabi' ibn Hutsaim di rumah, dia tidak rewel, apa saja yang istrinya hidangkan dia makan, dia syukuri. Istrinya merasa juga ingin memberikan yang terbaik buat suaminya, dibuatlah makanan tersebut. Dinampan, kemudian dikeluarkan oleh anak dia, ditaruh di hadapannya untuk beliau nikmati bersama dengan kedua tamunya atau muridnya. Waktu itu kebetulan pas mau menikmati makanan tersebut, ada yang mengetuk pintu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengetuk pintu. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka pintu, coba buka pintu, lihat siapa yang ketuk pintu. Waktu dibuka Bapak Ibu sekalian, ternyata depan pintu itu orang gila. Bukan orang biasa yang minta, orang gila. Umumnya Anda mungkin bisa tanya diri Anda sendiri, Anda lihat orang gila di pinggir jalan, apa yang Anda lakukan? Ya mungkin Anda cuek, kan itu. Minimal sekali Anda cuek. Kadang-kadang ada orang yang iseng mengganggunya, orang cuek. Orang mungkin tidak pernah berpikir untuk memberikan makan orang gila karena mungkin pikiran dia orang gila, kan gitu. Tapi lihat bagaimana kalau orang sudah mengenal Tuhannya, yang merupakan esensi utama dari Ramadan tadi, supaya kita lebih dekat dan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini beda pribadinya. Maka waktu dibuka pintu, orang gila itu berikan isyarat dengan tangannya minta makan. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh panggil, anaknya dipanggil kembali, suruh ambil makanan yang mewah tadi ini, kasih ke orang gila itu. Maka anaknya datang, patuh kepada ayahnya, diambil. Kebetulan makanan itu sudah dia seperti kue gitu ya, kue tar gitu besar, mungkin dipotong-potong, sudah disiapkan. Lalu kemudian niatnya anak Rabi' bin Hutsaim ini memberikan satu potong saja ke orang gila itu. Subhanallah, begitu dia dekatin orang gila tadi, orang gila ini dia tidak tahu nilainya, dia ambil, dimakan semuanya, bukan ambil satu potong saja, sampai habis. Begitu habis pun, maka piring yang dikasih tadi, wadah daripada kue itu dilempar sama orang gila, lalu dia pergi, tidak terima kasih. Orang gila. Anak Rabi' bin Hutsaim, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, mengambil piring tersebut, dia sedikit jengkel sama orang gila ini, kemudian ditutup pintu, lalu dia kembali ke ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayahku, semoga Allah merahmati Anda. Itu tadi yang minta-minta orang gila. Perhatikan bahasa anak ini ya. Dia mengatakan dia tidak tahu nilainya makanan itu. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi Anda suruh saya ambil makanan apa saja di dapur, roti gandum kah, kurma kah, pasti diambil saja karena dia orang gila. Kenapa harus halwa ini yang ibu saya buat khusus buat Anda, bahannya mahal, buatnya susah, kenapa ini yang dikasih ke orang gila itu? Pertanyaan normal bagi orang yang belum faham. Tapi perhatikan jawaban orang yang dalam hatinya sudah tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan Anda di Ramadan sedang digodok untuk mencapai level iman seperti ini. Apa kata dia? Kata Rabi' bin Hutsaim, wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan tadi, Allah tahu nilainya. Gak penting bagi saya siapa yang terima itu, tapi bagaimana saya sedekah, Allah tahu nilainya. Baru beliau membacakan firman Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai level balasan terbaik dari Allah sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Kalau Bapak Ibu belum pernah selama ini berinfak sesuatu yang paling Anda sukai, maka Anda belum mencapai target balasan sedekah yang paling baik. Coba bersedekah yang paling baik. Anda masuk di restoran, mungkin sebentar Anda makan buka puasa, mampir di sebuah restoran misalnya, Anda makan, anggaplah restoran Padang, Anda makan satu porsi, misal 100.000 rupiah.
Pernah nggak Anda berpikir beli 100.000 porsi yang sama kasih ke tukang parkir misalnya? Ini namanya bersedekah dengan apa yang kita suka gitu ya. Kita pernah nggak beli baju merek tertentu dengan nilai tertentu lalu kita beli baju yang sama kita sedekahin. Nah ini puncak daripada pahala sedekah. Maka kata Rabi Ibn Husaim rahimahullah, kalau dia tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Berapa banyak orang di antara kita teman-teman tidak faham masalah ini. Mereka mau memberikan kepada orang, tapi dia pilih-pilih siapa yang menerimanya. Padahal sebenarnya tidak penting bagi kita siapa yang menerima. Yang penting bagaimana niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalasnya. Ini contoh saja efek daripada keimanan. Contoh yang lain dalam masalah bisnis. Ada seorang ulama juga tabi'in bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ulama besar gitu. Terkenal dengan ahli ta'wil mimpi, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau muridnya para sahabat, itu muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Muhammad bin Sirin ini, beliau pernah beli satu kios, teman-teman sekalian, di Irak, di kota beliau tinggal, di salah satu kota di Irak. Dan karena beliau ingin berdagang, memang beliau suka berdagang dan ingin menunjukkan kepada orang kaum muslimin, ayo dagang yuk, pendapatan halal ini baik gitu ya. Dan di masa itu, beliau ini seperti kalau kita sekarang MUI, Majelis Ulama, walaupun satu orang gitu ya. Karena apa yang beliau fatwakan itu diterima oleh umat gitu ya. Dan waktu itu belum ada majelis khusus mengumpulkan para ulama-ulama. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu dia beli kios di satu pasar, banyak orang beli kios di pasar itu. Karena ada dia, ada si Muhammad bin Sirin. Kalau ada apa-apa pasti mereka tinggal tanya hukum pada Muhammad bin Sirin. Boleh nggak ini nggak boleh. Dan kalau Muhammad bin Sirin beli satu produk, berarti itu produk sudah halal. Maka orang pasar ramai-ramai beli. Sampai hampir disepakati waktu itu Bapak Ibu sekalian, kalau Muhammad bin Sirin sudah beli, maka orang pasar siap beli dari Muhammad bin Sirin walaupun Muhammad bin Sirin ambil keuntungan. Ini luar biasa pada saat itu. Yang jelas satu waktu ada satu orang datang Bapak Ibu sekalian membawa keju. Nah kebetulan Irak ini dulu kan wilayah Persia, dan di masa itu belum semua wilayah Persia takluk di tangan kaum muslimin. Masih ada di antara mereka yang wilayah muslimin, ada juga wilayah yang masih orang-orang Persia. Mereka ini penyembah api ya pada saat itu. Ada yang penyembah dewa-dewa, bintang-bintang gitu ya. Ada satu muslim pergi ke wilayah orang-orang Persia, beli keju cukup banyak dibawa sama dia. Kemudian dia bawa ke pasar itu. Tujuannya dijual kepada Muhammad bin Sirin karena dia tahu kalau Muhammad bin Sirin beli, orang pasar semua beli. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju, saya ingin tawarkan kepada anda, ini modal saya akan jual kepada anda dengan harga ini. Anda bisa jual sama orang pasar dengan harga ini, orang pasar masih bisa jual sama orang umum itu dengan harga ini. Dan ini tidak ada yang rugi, semuanya sudah menguntungkan. Dan harga pasar normal gitu, biasa saja. Maka pertanyaan, ini keuntungannya satu pasar akan beli, kebutuhan satu pasar ini. Asal Muhammad bin Sirin beli aja. Kalau orang tidak berpikir dengan keimanan Bapak Ibu sekalian, ya sudah, yang penting untung saya beli aja selesai. Tapi dia tidak. Pertanyaan pertamanya gini, halal ke kejumu itu? Itu dulu jawab, halal nggak ini? Kata orang itu, wahai Muhammad bin Sirin, keju, susu, ditaruh garam, campur garam, dikeringin. Apanya yang haram gitu? Keju begitu kan gitu. Maka kata Muhammad bin Sirin, bukan. Keju yang kamu bawa ini dari negara, wilayah non-muslim. Wilayah non-muslim, mereka biasanya untuk membuat kenyal keju mereka atau membuat tahan lama, mereka campur dengan lemak hewan. Dan mereka tidak kenal namanya sembelihan dalam Islam, mereka enggak kenal mana hewan haram, hewan halal. Ini masalah ini. Mungkin mereka campur dengan lemak babi kah atau bangkai, kita nggak tahu. Sekarang kamu bisa jamin enggak? Dan kamu tanggung jawab depan Allah kalau ini halal. Kalau kamu jamin, saya akan beli semua, selesai, nggak ada masalah. Orang itu takut mendengar karena dia juga muslim. Dia mengatakan, saya tidak bisa jamin. Kata Muhammad bin Sirin, kalau gitu saya nggak mau beli. Kamu tidak bisa jamin, saya nggak mau beli, walaupun untungnya banyak. Ini sudah jelas depan mata Bapak Ibu sekalian. Kalau Muhammad bin Sirin, hari itu dia beli, hari itu dibeli sama orang pasar, hari itu untung langsung. Subhanallah, keesokan harinya ada satu orang masuk ke toko beliau, masuk diskusi, tanya masalah agama, sambil dia niat mau beli satu produk. Produk ini nilainya cuma 2 dirham, kecil sekali. Kemarin itu kalau Muhammad bin Sirin beli keju bisa ratusan bahkan ribuan dirham dia dapat keuntungan. Sekarang ada orang masuk ke tokonya keesokan harinya, ambil satu produk nilainya cuma 2 dirham, dan dia sambil ngobrol diskusi sama Muhammad bin Sirin, dia lupa kalau barang ini belum dibayar. Waktu dia mau keluar, Muhammad bin Sirin bilang, wahai saudaraku, barang yang di tanganmu itu belum kamu bayar.
Maka orang itu bilang, saya sudah bayar. Dia kira dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, belum, kamu belum bayar. Orang itu bersumpah, dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Muhammad bin Sirin sekarang mempertahankan 2 dirham, bersumpah atas nama Allah. Ini luar biasa. Kemarin ratusan ribuan miliar dirham ditolak sama dia karena syubhat, nggak jelas gitu. Maka pada saat itu orang-orang pasar kumpul semua, lalu mereka bingung, apa sebenarnya ini? Kok bisa Muhammad bin Sirin bersumpah mempertahankan 2 dirham? Lalu Muhammad bin Sirin mengatakan di depan orang-orang semua pada saat orang kumpul, wahai saudaraku, pada pembeli itu, letakkan produk itu, barang itu, atau bayar 2 dirham baru kamu pergi. Maka orang itu kena malu, dibayar 2 dirham lalu dia pergi. Orang-orang pasar pada tanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong berikan kami pemahaman, bagaimana kami memahami ini? Kemarin Anda menolak ribuan dirham keuntungan hanya karena syubhat belum jelas halal atau tidak keju itu. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah mempertahankan 2 dirham. Kata dia apa? Iya, karena saya tahu dia belum bayar. Kalau saya biarkan dia, maka itu akan dihisab oleh Allah hari kiamat. Maka saya pertahankan 2 dirham itu. Lihat bagaimana efek keimanan itu kalau sudah ada, membuat orang lebih hati-hati. Dalam waktu yang lain, Muhammad bin Sirin pernah, Bapak Ibu sekalian, kedatangan seseorang membawa banyak sekali, bergentong-gentong kalau kita sekarang ya, di masa itu ditaruh di kendi besar madu dengan harga yang sangat mahal. Orang ini datang dan menawarkan, mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, saya mau jual madu saya. Dia tahu, seperti tadi kasusnya, kalau Muhammad bin Sirin beli, orang pasar semuanya beli, gitu kan? Muhammad bin Sirin bilang, saya nggak punya uang, nggak cukup untuk beli ini, nggak cukup. Dia bilang, begini aja, beli jatuh tempo aja, beli sekarang nanti kamu bayar. Kata orang itu kepada Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin bilang, baiklah. Jatuh tempo sekitar 2 pekan, ternyata Muhammad bin Sirin belum bisa menjualnya, gitu kan? Sebenarnya bukan belum bisa menjualnya ya. Jadi ada satu kejadian sebenarnya. Waktu Muhammad bin Sirin sudah setuju nanti dibayar 2 minggu kemudian, Bapak Ibu sekalian, ternyata malam hari waktu beliau tutup tokohnya, tutup kendi atau gentong tempat madu itu lupa ditutup oleh Muhammad bin Sirin, sehingga terbuka. Keesokan pagi waktu dia buka tokonya, rupanya di bagian atas madu itu ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus. Tikus ini mati di situ. Muhammad bin Sirin suruh semua pegawainya datang, ayo angkat kendi ini, diangkat kendi madu itu, dibawa. Kebetulan di belakang pasar itu ada sungai. Waktu dibawa kendi tersebut, orang-orang pasar semua ikut. Ini madu mau dijual di mana? Mereka pikir begitu. Mereka tidak tahu kalau ada kasus tikus yang masuk. Mereka kan semua sambil bertanya, mau dibawa kemana madunya? Biar kami yang beli. Orang-orang pasar bilang begitu. Muhammad bin Sirin tetap suruh jalan sampai ke sungai, tuang. Disuruh buang semua madu itu, dibuang semuanya. Orang-orang pasar lihat depan mata, ini bisa untung sekian banyak. Kalau pedagang faham itu, depan matanya produk dia bisa jual lalu dibuang begitu saja. Maka mereka bilang, kenapa anda buang madu ini? Biarkan kami beli. Kata Muhammad bin Sirin, semalam waktu saya tutup toko, saya lupa tutup gentongnya madu itu, dan saya temukan ada bangkai tikus satu mati di situ. Orang-orang pasar bilang apa? Mungkin kita juga kalau hadir di masjid itu kita akan ucapin yang sama. Orang pasar bilang, Muhammad bin Sirin, tikus 1 ekor, angkat tikusnya, ambil 1-2 sendok madu itu, buang. Lainnya untuk apa dibuang gitu? Apa kata Muhammad bin Sirin? Lihat kepekaan orang yang beriman kepada Allah. Dia bilang apa? Adakah di antara anda semua yang hadir, yang kamu hadir ini, bisa menjamin kepada saya tetesan madu mana yang tidak kena bakterinya bangkai tikus itu? Sekarang kalau saya ikutin tuh, saya ambil cuma 1-2 sendok, saya buang bangkainya, terus saya jual. Mungkin di situ ada bakteri bangkai itu yang masuk, lalu saya jual sama orang, saya dihisab sama Allah hari kiamat. Saya nggak mau, buang saja semuanya. Padahal ini utang. Karena ini Bapak Ibu sekarang nggak bisa jual. 2 minggu lagi pemilik madu datang, nanya, wahai Muhammad bin Sirin, saya nagih. Kata Muhammad bin Sirin, kisahnya begini dan saya belum punya uang sekarang. Kalau kamu mau ambil produk saya di toko ini, silakan, saya bayar, gitu kan? Saya jual dulu sama kamu, berapa nilainya, saya anggap itu pembayaran saya. Orang ini belum setuju, dia bilang enggak, saya mau uang saja. Kalau gitu saya kasih tempo lagi 2 pekan. Ternyata Muhammad bin Sirin juga belum bisa bayar. Kata orang itu apa? Saya akan coba laporkan ini kepada hakim pengadilan kalau memang ini enggak bisa diselesaikan. Kata Muhammad bin Sirin, laporkan, karena saya memang tidak punya kemampuan. Dilapor ke hakim, masuk ke pengadilan. Begitu hakim lihat Muhammad bin Sirin ini ulama besar, maka disambut dengan meriah, lalu ditanya, ada apa? Muhammad bin Sirin ceritakan,
kasusnya begini dan begitu. Lalu kemudian orang itu mengatakan, saya udah kasih kondisi madunya sempurna, sekarang itu tempo, dia nggak bisa bayar. Maka hakimnya mengatakan, kalau begitu saya putuskan, Anda harus bayar Muhammad bin Sirin. Tidak bisa Anda nggak bayar. Kalau Anda nggak bayar, kami akan tahan Anda sampai Anda bisa membayarnya. Kata Muhammad bin Sirin, penjarakan saya, nggak masalah. Itu pantas saya menerima itu karena memang saya nggak bisa bayar. Maka dia pun masuk penjara. Kepala penjaranya mengatakan dalam kisah ini, wahai Muhammad bin Sirin, saya punya keputusan di sini. Boleh saya masukkan, keluarkan orang di penjara. Raja yang bahasa itu khalifah memberikan wewenang untuk itu. Maka saya tahu Anda tidak bersalah. Sekarang saya izinkan Anda, boleh Anda malam tidur di keluarga Anda, istri anak Anda kumpul. Besok pagi Anda kembali lagi sampai malam lagi, ya, di penjara baru sampai Allah berikan jalan keluar. Kata Muhammad bin Sirin, tidak, saya tidak akan mendukung kamu untuk, ya, mencoreng kehormatan keputusan pemerintah. Nggak boleh. Saya tetap di sini. Maka tetap di situ. Subhanallah, berita ini tersebar Bapak Ibu sekalian satu Irak. Kalau Muhammad bin Sirin di penjara karena madunya masuk tikus, karena dia tidak mau jual dan seterusnya. Apa yang terjadi? Orang-orang semua pada nyumbang. Uang yang disumbang ini untuk membantu Muhammad bin Sirin membayar madu tersebut, itu terkumpul seperti 2 kali lipat dari harga madu itu. Sehingga Muhammad bin Sirin bisa bayar madu itu, dan juga beliau mendapatkan tambahan modal seperti 2 kali lipat daripada harga madu tadi. Bagaimana efeknya ini? Ini luar biasa.